Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua, rekan-rekan semua. Jadi hari ini kita akan memaparkan bagaimana tentang model machine learning untuk mengklasifikasikan tindak kejahatan di Polres Jakarta Selatan. Kita ambil setting di Jakarta Selatan. Kami dari kelompok 5 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Pasca Sarjana. Kelompok 5 kami ada dari yang pertama Handi Nugroho, kemudian Rina Hasanah, Andi Agusfian, Pranata, Debi Triani, dan Nur Ramadhan. Kami dahului dulu dengan prolog. Jadi tindak kejahatan merupakan hal yang sangat mengganggu ketertiban. Khususnya di Jakarta Selatan banyak terjadi beberapa tindak kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pengerusakan, penggelapan, penghinaan, penipuan, dan perjudian, serta masih banyak jenis-jenis tindak kejahatan lain yang sering terjadi. Dan semua itu sudah diatur juga di dalam KUHP tentang hukumannya. Kemudian kita akan mencoba melakukan data mining. Jadi data tindak kejahatan tersebut yang ada di Jakarta Selatan akan diklasifikasikan dan kemudian akan menghasilkan pohon keputusan atau decision tree. Adapun kriteria penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan tindak kejahatan yang sering terjadi ini antara lain dengan mengklasifikasikan ke dalam kasus, tahun kejadian, kerugian, kemudian lokasi ataupun dalam lingkup kelurahan. Data mining sendiri merupakan proses ataupun kegiatan untuk mengumpulkan data yang berukuran besar, kemudian diekstraksi pada data tersebut menjadi informasi-informasi yang nanti dapat digunakan. Data mining merupakan sebuah inti dari proses knowledge discover in database, meliputi dugaan algoritma yang mengekspor data, membangun model, dan menemukan pola yang belum diketahui. Knowledge discovery in database bersifat otomatis, dapat didefinisikan sebagai pengorganisasian proses untuk mengidentifikasikan yang benar, berguna, dan penemuan pola dari kumpulan data yang besar dan kelompok. Nah, ini cara membuat model machine learning. Jadi ini prosesnya. Kemudian klasifikasi bobot tindak kejahatan ini merupakan business understanding. Kemudian data set tindak kejahatannya adalah data understanding-nya. Ini pada bagian pertama ini prior knowledge. Kemudian kita masuk ke preparation berupa cleaning data. Ini adalah bagian dari prepare data. Kemudian masuk kita ke modeling. Di modeling ini ada training data. Ini berupa data set training. Kita masukkan ke dalam machine learning. Kemudian kita lakukan testing, tes data berupa dataset testing ini ke dalam applying model and performance evaluation. Ini secara berulang kita lakukan. Kemudian masuk pada tahapan application. Ini berupa machine learning for classification crime. Nanti pengklasifikasian pada tahapan ini. Kemudian menghasilkan knowledge, yaitu informasi dan kebijakan yang dihasilkan. Modeling, machine learning mengklasifikasikan bobot tindak kejahatan. Yang pertama, training ini kita masukkan dataset training. Kita input ke dalam black box. Black box ini adalah machine learning yang masih kosong. Jadi kita masukkan data training berupa dataset yang menghasilkan output tipe kejahatan. Ini kita lakukan secara berulang-ulang terus hingga nantinya machine learning sudah terisi. Kemudian kita lakukan testing data dengan menggunakan dataset testing. Kemudian menghasilkan performance, bisa memprediksi dengan ketepatan performance 75% kita harapkan. Dataset sendiri ini adalah merupakan proses analisis data dilakukan setelah adanya pengumpulan data kejahatan dari Polres Jakarta Selatan. Setelah data terkompulir dan diinput ke Microsoft Excel, kemudian hasil yang telah didapat dari Microsoft Excel merupakan atribut atau variabel data set kejahatan wilayah hukum Polres Jakarta Selatan, di mana data kejahatan wilayah hukum Polres Jakarta Selatan merupakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari staf Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Berikut dataset pada tabel di bawah ini. Ini contoh daripada dataset yang kita akan lakukan input ke dalam machine learning.
Jadi sudah kita klasifikasikan, ada nomor, kasus, kerugian, tindak pidana, jenis pidana, kemudian tingkat kejahatan. Ini model decision tree, jadi bentuknya seperti pohon, dari klasifikasi jenis pidana, kemudian diklasifikasikan ke dalam denda, penjara, ataupun penjara atau denda, nanti disubklasifikasikan lagi menjadi ringan, berat, kasus. Jadi dari data model machine learning ini, di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan dijelaskan seperti ini nantinya. Ini proses sistem algoritma decision tree. Jadi prosesnya seperti ini. Terdapat dua data, yaitu data training, kemudian dilakukan lagi dengan uji coba menggunakan data testing. Data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing untuk mengetahui performa algoritma seperti tadi gambar pemodelan tadi di awal. Jadi data testing ini sendiri sifatnya lebih, data training ini 20% daripada data set, kemudian data testing ini kita ambil 80% dari data set, karena sifatnya akan berulang terus-menerus kita lakukan agar performance itu bisa tinggi. Ini model decision tree yang bentuk dari cara kerja decision tree dalam memprediksi klasifikasi kejahatan. Jadi hasil dari pengujian data akan tampak seperti pohon bercabang, yaitu decision tree. Ya, ini pohon keputusan yang akan menjadi hasil dari klasifikasi tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan. Ini contoh decision tree-nya, tabelnya seperti ini. Jadi penjelasan ini adalah jenis tindak pidana. Jenis pidananya ada denda, kemudian penjara atau denda. Kemudian ini nanti disubkan turunkan lagi menjadi ringan, berat, ataupun kasus. Kasus ini pun dipecah lagi menjadi beberapa klasifikasi. Kasus pencurian, penganiayaan, penggelapan, penipuan. Ini pun akan diklasifikasikan lagi menjadi berat, ringan, berat, dan kemudian akan seterusnya seperti itu. Ini sekian gambaran pemodelan machine learning menggunakan algoritma decision tree untuk memprediksi ataupun mengklasifikasikan tindak pidana di Polres Jakarta Selatan. Sekian dari kami kelompok 5, mudah-mudahan paparan kami bermanfaat. Sukses terus untuk kita semua, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.